Shalom, Tuhan Yesus sudah di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 25 November 2023, yang saya ambil dalam firman Tuhan Amsal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, kemudian lompat ke ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan yang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Kita lompat ke ayat 18 hingga ayat yang ketiga. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang jongkak. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi orang yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohan. Hati yang bijak menjadikan mulutmu berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Puji Tuhan, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, termasuk saya menjadi hamba Tuhan, ya, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar damai sejahtera, ya. Jadi di ayat yang pertama, manusia dapat menimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Jadi kita rencana sesuatu, ya, banyak rencana, tapi jawaban Tuhan yang kasih jawaban. Banyak yang buat rencana, tetapi keputusan jawaban ada pada Tuhan. Ini sudah ada di ayat yang pertama, ya. Menimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Maka itu kita harus berdoa, ya, supaya Tuhan kasih jawaban yang jelas dan yang pasti. Ya, kemudian di ayat yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya. Tuhan menguji hati kita. Ya, menguji hati artinya baca Alkitab. Apakah kita sebagai anak Tuhan mau baca Alkitab apa tidak? Itu juga diuji kita, iman kita. Apakah hari Minggu kita gereja apa tidak? Itu juga kita diuji. Ya. Karena Tuhan melihat hati. Ya, jadi iman harus diuji. Ini masalah perkara iman, Bapak Saudara. Ya, lompat lagi di ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi serahkanlah hidup kita kepada Tuhan di dalam segala hal. Andalkan Tuhan, berdoa dan bekerja. Ya, dimanapun kita berada, ya, supaya tidak rasa khawatir hilang, rasa kekhawatiran kita hilang, karena Tuhan sudah mengambil alih. Ya, Bapak Saudara, ya. Jadi kita harus bersyukur atas cita kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Ya. Ayat yang berikut, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ya. Jadi ada segala sesuatu tentu ada tujuannya, ada hikmatnya masing-masing. Tergantung Bapak Ibu Saudara menangkap. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya. Orang fasik ada hari malapetakanya, Bapak Saudara. Jikalau dia berontak, ada roh pemberontakan, hari malapetaka akan menimpa dirinya.
Ya, karena Tuhan kasih kebebasan untuk memilih. Ya, ini hari malapetaka buat orang fasik. Ya. Yang berikut, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, jadi kalau kekejian hati, tinggi hati, kekejian bagi Tuhan. Ya, Tuhan keji orang yang sombong, tinggi hati, dan lain sebagainya. Jadi bagus kita merendahkan diri supaya kita ditinggikan, Bapak Saudara. Ya, jadi luar biasa firman Tuhan itu menegur kita semua. Ya, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Ya, jadi takut akan Tuhan kita tentu menjauhi kejahatan. Ya, kalau takut Tuhan berarti kabarkan firman Tuhan, baca Alkitab, hari Minggu gereja, ya, dan lain sebagainya, menyenangkan hati Tuhan Yesus di dalam segala hal itu. Ya Bapak Saudara, ya, di ayat yang berikut, kecongkakan mendahului kehancuran. Ya, jadi kalau jongkak udah hancur hidupnya, ya pasti hancur itu. Ya, tinggi hati mendahului kejahatan. Jangan tinggi hati, jongkak tinggi hati itu. Ada ganjarannya itu, dihukum oleh Tuhan. Ya, yang berikut, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Jadi lebih bagus kita merendahkan diri kepada orang yang sombong, rendah hati. Nah, di situ Tuhan mau pakai kita itu, rendah hati, jangan sombong. Ya Bapak Saudara-saudara, ya. Yang berikut, memperhatikan firman Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang memperhatikan firman Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Ya, jadi kita harus baca firman lah, lakukan, memperhatikan firman Tuhan. Ya, ikuti suara Roh Kudus, ikuti suara Tuhan. Ya Bapak Saudara-saudara, ya. Yang berikut, orang yang bijak, hati disebut berpengertian. Ya, orang bijak tentu levelnya di atas daripada orang pintar. Ya, bicara meyakinkan, dapat dimengerti. Ya. Jadi levelnya hikmat nomor 1, baru pintar Bapak Saudara. Ini luar biasa. Ya, kita harus mengerti tulisan yang diilhamkan Allah. Ya Bapak Saudara, ya. Yang berikut, akal budi adalah sumber kehidupan. Jadi Tuhan kasih kita akal, ya. Akal budi adalah sumber kehidupan. Mengelola akal kita, berusaha, ya, rajin menabung, rajin bekerja, dan lain sebagainya. Itu akal budi itu. Tolong menolong, ya. Kasih mengasihi. Tuhan kasih akal budi. Ya Bapak Saudara-saudara, ya. Yang berikut, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Jadi bibir kita dipakai Tuhan untuk meyakini apa yang kita katakan, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian yang berikut, ya, yang berikut saya tutup dengan ayat firman Tuhan, ya Bapak Saudara. Ya. Saya tutup di ayat firman Tuhan Amsal 17 ayat yang kedua-dua. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini luar biasa. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sakit penyakit sembuh. Ya. Bergembira, bersukacita, berdamai sejahtera. Tentu ada kekuasaan di situ. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua, khususnya pada hari ini Sabtu tanggal 25 November 2023. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.